Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aji Winanta, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil pengabdian saya dengan judul Peningkatan Kualitas Kesehatan melalui Edukasi Penggunaan Obat dan Herbal bagi Binaan Rumah Zakat. Oke. Yang melatar belakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu yang pertama terkait dengan penggunaan obat. Kita tahu masyarakat di Indonesia masih awam ya terkait dengan penggunaan obat, masih salah-salah dalam cara pakainya, bagaimana penyimpanan yang baik dan benar, bagaimana nanti pembuangannya seperti apa, itu masih sering dijumpai kesalahan. Kemudian juga terkait dengan kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi adanya wabah COVID-19 ini membuat masyarakat sebenarnya lebih tertarik terkait dengan penggunaan obat, mencari informasi. Tapi sayangnya yang ada di internet itu tidak selalu benar. Banyak sekali berita-berita yang miring ya terkait dengan penggunaan obat atau berita-berita hoax gitu yang kurang tepat. Itu yang membuat saya dan juga teman-teman itu mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga terkait dengan tanaman obat tradisional. Nah, di masa pandemi COVID ini juga selain obat-obatan sintetis ya, jadi masyarakat mencoba mencari pengobatan alternatif yang dirasa lebih aman, safe gitu untuk mengobati COVID. Tapi sekali lagi memang beredar-beredar berita hoax ataupun hal-hal yang mana sebenarnya kurang tepat seperti itu bagi kami sehingga itu yang menggelitik untuk kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kebetulan di sini ada mitra kami yaitu Binaan Rumah Zakat Sleman, lebih tepatnya di wilayah Pandowo Harjo ya. Nah, di situ kami mencoba memberikan edukasi ataupun memberikan informasi-informasi terkait dengan penggunaan obat, penggunaan herbal, supaya dapat meningkatkan kualitas kesehatan bagi binaan Rumah Zakat Sleman, seperti itu. Nah, ini sebagai pendahuluan mungkin untuk alamat lengkapnya, untuk lokasinya, yaitu di daerah Pandowo Harjo, Sleman. Jadi memang cukup jauh jaraknya dari UMY, sekitar 25 menitan untuk perjalanan. Tepatnya di lokasinya di sekitaran kawasan wisata desa wisata Karangtanjung. Oke, untuk metode pelaksanaannya, yang pertama kami mulai dengan observasi lingkungan. Nah, itu kami melakukan observasi supaya kita mempunyai gambaran terkait dengan apa sih kebutuhan ataupun permasalahan yang ada di mitra kami. Kemudian kami juga mendapatkan data-data terkait dengan pesertanya, siapa saja nanti subjek yang akan kami berikan edukasi. Kemudian setelah melakukan observasi lingkungan, kita melakukan penyuluhan. Untuk penyuluhannya kami ada 2 macam. Yang pertama menggunakan metode ceramah secara langsung dengan protokol kesehatan tentu saja. Yang kedua melalui online, melalui WhatsApp karena kemarin sempat kita mencoba memberikan edukasi melalui mungkin Zoom atau Microsoft Teams, tapi tidak berkenan dari warganya, lebih suka menggunakan WhatsApp katanya. Nah, itu pertama kita memberikan edukasi tentang dagu sibu, kemudian ada JPIA ini juga terkait dengan edukasi penggunaan obat, kemudian juga informasi vaksin. Nah, ini terkait dengan obat halal dan vaksin. Ini kita melakukannya melalui online, melalui WhatsApp, dan yang terakhir untuk pengenalan tanaman obat tradisional, ini kita sasarannya kepada anak-anak, jadi kita praktek langsung. Jadi di masa pandemi ini juga kita mencoba memberikan aktivitas kepada anak-anak untuk menanam, kemudian sekalian memberikan edukasi terkait dengan obat-obat tradisional. Oke, dari hasil dan pembahasan ini terkait dengan observasi, kebetulan kami juga dibantu oleh tim pembina binaan Rumah Zakat. Ada Bu Rumiati di sini yang menjadi tempat ya nanti yang bertempat kegiatannya di tempat di sini.
Nah, ini yang menjembatani kami dari binaan rumah zakat, orang tua walinya, dan juga dari pihak kampus. Nah, kemudian hal yang pertama terkait dengan edukasi penggunaan obat ya dengan metode JPIA. Ini kalau dari gambar ini peserta diminta untuk mengisi data diri terlebih dahulu. Kemudian kami juga ada pretest nantinya untuk mengevaluasi ya terkait pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan obat, dan juga dari kuesioner ini diharapkan kita tahu gambaran terkait dengan masyarakatnya seperti apa. Dari hasil karakteristik peserta, ternyata memang usia 41 dan 75 tahun ini yang lebih dominan, lebih dari 50%. Kalau dari tingkat pendidikan, sebagian besar lulusan SMA. Nah, kalau dari pendapatan ini memang rendah ya kategorinya ya. Hampir 68% ini pendapatannya kurang dari 1 juta, dan juga pengeluaran untuk membeli obat itu kecil, kurang dari 250.000 per bulan. Jadi dari karakteristik ini nanti kita coba mengevaluasi bagaimana pengetahuan terkait dengan penggunaan obat dan juga mungkin korelasinya seperti apa. Nah, dari hasil nilai pretest dan posttest, nah alhamdulillah setelah dilakukan edukasi dengan metode JPIA, ternyata adanya peningkatan yang sangat signifikan dari hasil nilai pretest dan juga posttestnya dari 16 responden atau peserta. Oke, kemudian dari edukasi yang kedua itu kita menggunakan WhatsApp seperti yang saya sampaikan tadi. Kami ada grup pengabdian masyarakat, dengan di situ pembicaranya ini Pak Hari Widada yang memang concern di bidang halal obat-obatan seperti itu, dan memberikan edukasi, dan ternyata cukup banyak yang merasa aspek kehalalan ini sangat penting bagi beberapa orang. Jadi mereka menanyakan banyak hal terkait dengan contoh-contoh obatannya, produksinya, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang terakhir itu terkait dengan edukasi tanaman obat keluarga. Nah, dari sini praktek langsung kepada binaan rumah zakat, yaitu anak-anak dari sebagian besar SD, SMP, dan di situ mereka mencoba menanam dengan potnya, pot dari wadah yang sisa-sisa atau bekas, kemudian di sini ada tanaman-tanaman, sekalian mengenalkan cara menanamnya dan juga mengenalkan fungsinya dengan praktek langsung. Jadi harapannya sih memang dengan seperti ini lebih menjiwai ya anak-anak, lebih masuk ke hati karena memang praktek langsung, sehingga terkait dengan penggunaan herbal itu untuk kedepannya harapannya memang lebih informasinya lebih tepat dan lebih bermanfaat seperti itu. Kesimpulan dari kegiatan ini yang pertama yaitu pemberian edukasi dengan metode CPIA dapat memberikan peningkatan pengetahuan tentang penggunaan obat. Kemudian yang kedua, pemberian edukasi tentang pemanfaatan tanaman obat tradisional dapat ditanamkan sejak dini melalui partisipasi aktif dari anak-anak. Oke, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada LP3 MUMY dalam program Hibah Pengabdian Masyarakat Skema PKM ini tahun 2020-2021, serta kepada Ibu Rumiati, pengurus binaan Rumah Zakat Sleman, wilayah Pandawa-Harjo yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.